ini doang, Mas pasti kejar dinosaurus. Udah gitu aja bang. Orang jual nostalgia buat marketing. Benar. Iya kan? Pertanyaan bagaimana manusia Bisa akan hidup hidup berdampingan berdampingan. ataukah akan membasmi manusia itu sendiri. Itu kan Iya. intinya gitu kan. Gitu, Tapi John. di filmnya malah justru ngomongin belalang. Belalang itu goblok tuh bang sebenarnya. Karakter baru yang so asik ya. Karakter baru Udah so kayak asik. udah kenal lama kali. Udah kenal lama banget. Ayo gue bantuin nyelamatin anak lu. Gitu gue bisa percaya bang. Tapi lu ada gak sih salah satu film lah yang menurut lu ini film nostalgia tapi bagus gitu? Ya no way kok bang. Sampai sini aja ya. Enggak pun ada lagi juga kita pasti kayak gitu-gitu lagi. Kecuali digarap mungkin sama PH-nya A24 kali ya. Bapak-bapak samping gua ngorok bang nontonnya bang. Welcome back with Breakdown Bros episode 20 It's Nothing But Movies. Nah kali ini gue pengen ngebahas film yang baru-baru aja ini rilis nih. Tentang film dinosaurus. Ya pasti kalian semua udah tahu lah film apa. Katanya film ini dicap sebagai film yang paling buruk dalam trilogi Jurassic World. Nah Jurassic World Dominion gue akan ngebahas ini. Sama orang yang gue udah kenal sebelumnya. Tapi hari ini gue ngundang dia sebagai content creator atau tiktoker. Dan sutradara muda juga. Welcome Kenny Gularde. Halo bang. Yoi, Halo, apa Bang. kabar Kenny? Ya, Yoi, satu alma mater nih. Mantap. Yoi, alumni IKJ ya, Institut Kesenian Jakarta, saudara muda. Lu penyutradaraan ya? Bang saat disebutin. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa tuh bang. Gak apa-apa. Aman. Lo, kesibukan lo apaan aja nih Ken? Sekarang? Biasa bang, direct film, iklan, Iya, series, biasa ya. series sama sekarang kan kayaknya kan kerjaan utama gue tiktoker bang. Tiktoker ya? Lu TikTok dari kapan sih Ken? Kayak baru 3 bulan bang. Oh 3 bulan? 3 bulan bang. Follower udah 66.000. Ah itu dia tuh bang, hoki juga tuh bang. Beli? Enggak bang. Oh enggak? Bangsat lu. Kagak ya? Oh Iya. jadi basic lu bahas film? Bahas film bang. Review? Review. Oh iya, mantap sih. Tapi lu di IKJ angkatan berapa berarti? Gua dikaji angkatan 17. 17 gitu ya. Penyutradaraan kan. Penyutradaraan. Tapi hasil karena pandemi ya, anak Pandemi. kampus nggak pada bikin film. bikin film gak TA bang. Oh iya, kagak bang, gue juga kajian di kaji. Kalau lu mah emang gak bikin film kajian. Iya emang kerjanya baca sama nulis doang, Baca dipaksa sama gue baca sama nulis. nulis. Nah, tapi gue kan mau ngebahas Jurassic World Dominion nih. Jurassic World. Langsung aja deh, gue pengen nanya sama lu, dari 1 sampai 10, rating dari lu berapa? Jujur aja dari gua sih sebenarnya 5 bang. 5. 5. Kenapa? Kenapa? Jelasin tuh angka 5 tuh dari mana tuh? Pertama dari sebuah trilogi yang ini adalah film terakhir. Oh iya. Gak ada suguhan elemen yang buat kita teringat-ingat sampai rumah bang. Kayak nonton tuh kayak sudah selesai sampai besok. Oh ini doang, Mas pasti kejar dinosaurus. Udah gitu aja bang. Kayak ya udah gitu kayak film-film di Jurassic World sebelumnya gitu, mas-mas ya kan, terus Yeah. dinosaurusnya ada problem kemudian dikejar-kejar segala macam, gak ada elemen baru yang ditambahin gitu. Cuman nilai plusnya adalah fan service yang diberikan aja sih. Ada dokter-dokter dari zaman Jurassic World, Mbah Spielberg ada di situ lagi. Si Alan Grant, ya kan, Ellie Sattler sama Ellie Sattler. Ian Malcolm. Ian Itu fan service doang gak sih? menurut lu? Fan service aja sih sebenarnya bang. Itu kayak buat engagement aja biar orang-orang tuh nonton itu lagi. Wah anjing Jurassic Karena sekarang lagi zamannya tuh Ken. Orang jual nostalgia buat marketing. benar, itu benar banget. Tapi sih. ekspektasi lu di Jurassic World ini harusnya gimana? Ekspektasi gue tinggi banget bang. Dari gue melihat trailernya tuh kayaknya menggelegar. Premis dari trailer tuh kayak menarik banget. Si Blue punya bocil ya kan. Iya, beta. Beta ya kan. Kayak menarik banget. Terus abis itu kan ada mukanya si Dr. Alan Grant gitu. Iya mainnya. Maksudnya Kehuk banget sih. dari segi dinosaurusnya bentuknya pun udah semakin real lagi kan. Makin real. Animatronic udah gitu. Iya, si Gaya makin canggih kan. Dinosaurusnya sebenarnya menurut gue ya, itu malah justru yang bikin menariknya adalah mereka memperlihatkan banyak dinosaurus lagi, jenis-jenisnya kan ada. Dinosaurus baru. Wah, ada Velociraptor, terus ada Giganotosaurus kan yang Giganotosaurus. animatronics itu gila. Yang Harusnya musuhnya sih T-Rex bagus. terakhir tuh ya. Iya. Musuhnya T-Rex ujung-ujungnya. Musuhnya T-Rex, Tapi dari ekspektasi lu tadi, lu kan bilang tadi bahwa ada fan service dibilangnya Dr. Alan Grant yang 3 orang inilah. Balik lagi ke Jurassic World. Kalau misalkan berarti gini, story-nya tuh menurut lu yang paling pas untuk mereka bertiga tuh gimana sih? Gue nggak tahu ya bang cara mereka biar kayaknya gue merasa emang udah selesai sampai di Jurassic Park aja sih. Nah. Kalau ditambah-tambahin lagi jadinya emang ada bang sebenarnya bang. Iya sih. Gue nggak tahu cerita yang lebih tepat lagi untuk mereka bisa masuk karena udah jadi mbah-mbah juga kan. Iya. Kayak emang harus ada pembaruan dan juga kayaknya emang gak bisa diapa-apain lagi sih filmnya pasti sampai kayak gitu-gitu aja sih. Iya sih. Ini reminder untuk kalian semua ya, Jurassic World Dominion tuh gue bukan mau spoiler atau gimana karena emang udah tayang sekitar hampir sebulan ya, hampir sebulan tayang. Jadi ya kita di sini spoiler alert aja. Kalau kalian belum nonton ya
udah stop di sini aja. Tapi kalau kalian pengen tahu review dari kita, nonton sampai habis. Dan cerita Jurassic World Dominion tuh intinya kan lu itu kelar di Fallen Kingdom, dia pertanyaan bagaimana manusia Bisa akan hidup hidup berdampingan berdampingan. ataukah akan membasmi manusia itu sendiri. Itu kan Iya. intinya gitu kan. Gitu, Tapi Jon. di filmnya malah justru ngomongin belalang. Belalang itu goblok tuh bang sebenarnya. Itu sebenarnya nggak jelas bang, maksudnya Gak jelas. apa hebatnya seekor belalang beramai-ramai gitu. Aduh gak jelas banget, itu kerasa banget. Anjir kita bikin apaan lagi nih, dinosaurus sudah banyak semua, belalang gede yang bagus Jon. Gitu aneh banget. Gue penasaran meetingnya tuh gimana gitu. Iya. Sampai kesebut belalang gitu. Gimana tuh bang itu meetingnya tuh gimana tuh? Maksud gue apa ya, gue juga gimana ya, gue nontonnya tuh kayak ini sebenarnya film mau ke arah mana sih, karena gue ekspektasinya adalah ini kan udah di spoil sama produksinya juga bahwa ini film penutup kan. Film penutup bang. Harusnya kayak lu megah, maksudnya ya tetep dino actionnya juga ada, terus lu harusnya juga happily ever after, ya biasa aja sekarang, nggak usah sosok belalang lah lu, Bang. genetika lagi, maksudnya kayak lu harusnya ya udah sampai situ aja. Gue setuju sih sama lu, Udah sampai setuju, Jurassic Bang. Jurassic Park aja justru ya. Jurassic Park aja bang, ketika ditambah lagi mengada-ngada bang emang. Tapi yang paling lo suka deh dari trilogi ini, lu paling suka yang pertama, yang kedua, apa yang Dominion? Dominion nggak mungkin lah, udah Nggak pasti. mungkin banget. Sejauh ini sih paling better menurut gue yang kedua sih, better tuh. Yang Fallen Kingdom. Fallen Kingdom Kenapa? better bang. Apa ya, karena dari pertama itu ada pembaruan aja sih, gue ngerasanya dari yang kedua itu. Iya. Dan story-nya sih bang, ada yang ada di museum itu tuh terakhir tuh. Oh, yang terakhir di Benjamin Lockwood ya, markasnya. Iya, ya? itu bang, itu lebih keren aja menurut gue. Dan yang ketiga ini gue ada momen yang gue suka juga sih, yang adegan di tengah tuh yang dikejar-kejar sama Velociraptor itu. Wah, itu oke tuh. Oh, yang pakai motor. Yang pakai motor, Si Chris Pratt keren banget tuh di Itu situ keren tuh. banget, harus Iya, harus iya. diapresiasi di situ. Iya, Cuman iya. balik lagi, story is the king ya. Mau sebagus apapun Iya. CGI-nya, pemainnya, kalau ceritanya gitu-gitu aja ya kita kembali ke situ-situ lagi sih. Terakhir dinilai story-nya. Iya, gue setuju sih. Berarti walaupun actionnya ini action menurut gue paling keren emang Dominion kalau untuk action ya. Kalau untuk action, Action cuman doang. kalau untuk story gue setuju sama lu, emang kacau banget. Tapi Kacrut. karakter menurut lu yang paling useless di sini siapa sih? Anjir bang, itu. Gue lupa namanya bang, yang cewek itu bang. Yang... Macy Macy, Lockwood, Bang. yang si anak cloningan. Satu lagi bang, yang Oh. emak kulit hitam itu. Kayla Bang. Watts. Iya, itu dia ngapain sih bang? Pilot. Tiba-tiba datang, gue bisa ngendarain pesawat. So asik bang. Asik. Emang orang-orang so asik nyebelin banget bang. Tiba-tiba dia berpetualang bareng gitu. Karakter baru yang so asik ya. Baru, Udah so kayak asik udah kenal lama kali. Udah kenal lama banget. Ayo gue bantuin nyelamatin anak lu. Gitu, gue bisa percaya bang. Iya sih, Kayla Watts ya. Tapi kalau kalian setuju nggak nih, Kayla Watts adalah karakter yang paling useless. Tapi kalau menurut gue tetap sih di tiga orang itu sih useless story ya. Gue bukannya pengen ngehujat si tiga aktor legenda itu ya. Cuman emang di film ini emang dia useless aja sih. Useless bang. Maksa aja gitu. Maksa dipaksain ketiga orang itu harus ada lagi itu juga sebenarnya gak harus ada juga nggak apa-apa sebenarnya Iya gitu. sih, iya sih. Emang cuma fan service aja sih Iya, sama iya. menarik penonton sih. Soalnya dari awal gue juga mikir sih gini Ken, maksudnya kan Jurassic Park kan emang adalah suatu ibaratnya wahana lah, ibaratnya lu bisa ngeliat dinosaurus di situ kan, jadi tempat wisata juga. Terus udah kelar diperbarui lagi namanya Jurassic World. Kan Jurassic gitu kan, World. intinya kan gitu kan. Dari diperbaruinya aja udah kayak wah ini berarti akan ada cerita-cerita yang kurang lebih sama. Ternyata dibedakan dengan teknologi-teknologi itulah, hibrida-hibrida itu yang menurut gua useless gitu. Aneh itu bang. Ya kan? Henry Wu juga kan tetap aja dia ngapain juga masih ngurusin di Dominion, udah di Fallen Kingdom udah keren nih. Itu karakter lu di Dominion malah jadi udah gitu gondrong lagi kan. Bro. Tapi kalau misalkan nih Ken, kita berandai-andai aja ya. Misalkan Jurassic World ini lanjut. Misalkan si sutradaranya tobat lah, aduh sialan gue dihujat sama Kenny Guraldi lagi di TikToknya gitu. Bangsa kan. siapa Gua gua? kan sedih Masa banget. dia dengerin gua dia? Misalkan dia dengerin lu. Oh, misalkan. si Colin Trevorrow dengerin Kenny di TikToknya lewat di FYP dia. Wah, gue harus bikin lagi untuk memuaskan Kenny nih misalkan gitu. Lu berharapnya ini film bakal lanjutnya kayak gimana? Anjir, ini emang harus disuruh berharap bakal lanjut bang. Gue sih berharap emang gak usah lanjut bang. Bikin judul baru aja bang, emang kenapa sih? Soalnya kalau pun lanjut lagi gak bakal bagus lagi sih bang, karena ceritanya udah abis aja gitu. Mau ditambahin apa-apaan aja juga pasti cerita sama. Thriller emas-emas dikejar-kejar T-Rex, pasti kayak gitu-gitu lagi ya. Udah abis itu formulanya bang. Iya Kita sih. udah semua udah tahu gitu. Iya. Itu formula Hollywood banget lagi ya. Kecuali ada elemen baru gitu yang ditambahin. Jurassic Parknya lagi. Dinonya nggak usah harus banyak, tapi dramanya dikentelin gitu misalkan. Oke. Mungkin kayak gitu ya. Iya. Oh, maksudnya mungkin lebih ke cerita
Soalnya background dinosaurus ini kalau gue ya, ini kan versi lu nih tadi, kalau versi gue si dinosaurus ini kan banyak ya, ada Giganotosaurus lah, T-Rex segala macam. Menurut gua si orang-orang ini tuh udah deket sama dinosaurus kan. Termasuk kita nih yang udah nonton dinosaurus juga udah lama kan, kita tahu bahwa T-Rex tuh kayak gini, Raptor tuh kayak gini. Menurut gua karakter-karakter si dinosaurus ini tuh bisa jadi spin-off film. Bisa, Bang. Iya, dan Bisa. itu menarik banget menurut gua. Iya, kayak satu dino aja dibahas. Nah, Itu gak usah kan? harus semuanya juga bisa sebenarnya, Bang. kayak Raptor kan pemakan, misalkan dia pemakan bangkai lah, dan dia punya oportunis banget tuh sifatnya. Kan dia punya background karakter yang kuat gitu. Bisa dibikin spin-off, T-Rex Itu. bisa dibikin spin-off lagi. Bisa. Dan itu T-Rex gak mati-mati tuh dari Jurassic Park Udah, awal. udah gitu dibikin menang mulu, Bang, gua enggak. Suka banget T-Rex sih Itu orang-orang. ciri khas ya? Kenapa sih emang ada apa sih dengan T-Rex sih? Kenapa dia harus menang sih terakhir dengan sinematik? Wow. Terus tiba-tiba ditolongin sama Mesosaurus dari Iya, laut, bar. Jadinya menang gitu kan. Tapi kan sekarang emang gitu sih. Balik lagi tadi kita omongin bahwa film zaman sekarang banyak yang berkonsep nostalgia buat fanservice Nostalgia, juga. Bang. Tapi menurut lu gimana sih kayak contoh ya No Way Home, ya kan? Nostalgia juga kan. Tiga Nostalgia Spider-Man, banget, tiga terus Spider-Man. Obi-Wan ya kan. Obi-Wan Kenobi. Iya kan nostalgia juga. Tapi menurut lu dengan fenomena ini tanggapan lu gimana? Menurut gue sebenarnya itu fine aja, Bang. Karena film kan bukan cuman nyari bagusnya doang, tapi juga untuk nyari hiburannya di Ya, situ. bener. Buat orang-orang yang kayak gue, Bang, gue nonton No Way Home tuh gue nostalgia banget, Bang. Soalnya gue dulu Spider-Man abis, Bang. Gue bahkan Asli, Bang. all. Goblok banget, Bang, gue dulu, Bang. Gue bahkan saking terinfluence sama Spider-Man, gue pernah, Bang, bocor, Bang, gara-gara Spider-Man. Kenapa? Jadi gue gelantungan, Bang. Di rumah gue, Bang. Oh, oke, terus Gue gelantungan di rumah gue habis nonton Spider-Man 2 tuh, Bang. Gue kayak anjing keren banget, terus gue gelantungan, gue bocor, Bang, gue. oh itu Tobey Maguire dong Tobey masih. Maguire, Bang, buat gue kepala gue bocor tuh, Bang. Itu gue pas gue nonton lagi, anjir nih bocorin kepala gue, Bang. Itu kayak gue nggak tahu gimana ya, tapi di situ ada feel kayak gue turn back rewind gue gitu sebenarnya. Tapi kalau ceritanya tapi kan No Way Home kan emang bagus juga ya. Iya. Ya, tapi kalau emang fan service-nya bagus sih sebenarnya nggak apa-apa, pun nggak bagus sebenarnya ya emang itu target marketing mereka sih. Jadi sebenarnya fine aja. Ya, tapi kan dari sisi pasti ada dua sisi tuh ya kan. Iya. Dari sisi marketing bekerja mungkin. Nah. Ya, tapi mereka harus terima konsekuensi dong kalau filmnya jeleknya jelek aja gitu. Kayak yang Jurassic World Dominan ini kan fan service, udah gua kasih fan service nih, marketing gua pasti bekerja. Iya, Tapi iya, konsekuensinya ya tiga orang yang gak berguna amat ya kan. Ya kita kata-katain jangan ngambek lu. Iya. Gitu Oh, aja iya, sih. iya. Iya. Mungkin gini kali Ken ya. Mungkin entah kenapa kalau nostalgia tuh deket banget sama karakter kan. Maksudnya Iya. karakter yang dimunculkan kayak ini kita ngomongin Multiverse of Madness sedikit ya. Yang kayak kemarin Reed Richards aja kan fan service banget gitu, walaupun cuma segitu orang-orang kayak berpikir kayak ini ngapain sih dikeluarin, padahal gue berharap banyak gitu. Apakah fan service itu sekarang harus dikeluarkan oleh saudara, atau emang kalau emang nggak masuk sama ceritanya emang nggak usah dikeluarin? Menurut lo Multiverse of Madness kalau nggak ada fan service, apakah marketingnya akan segila ini, atau dia ya udah biasa aja gitu? Marketingnya tetap oke, Bang, karena ini adalah Marvel lah, udah punya penggemar sendiri, tapi nggak bakal mungkin segila itu sih. Apalagi itu ditonton lagi mas pandemi, jadi salah satu film terbanyak ditonton di tahun ini kan. Iya benar. Itu sih sebenarnya sih. Kalau secara strategi marketing tetap gede, pasti Marvel mau bikin apanya pasti laku ya kan. Tapi bakal lebih laku lagi kalau abang ada tiga orang itu di dalamnya. Sebenarnya menurut gue itu bukan keputusan saudara sih, tapi keputusan orang banyak lah itu. Iya sih. Iya. Maksudnya melibatkan banyak Banyak orang, orang yang punya duitnya juga, Bang. Iya sih, investornya juga ya. Investornya. Mungkin mereka butuh karakter Iyalah. ini untuk membalikan modal mereka gitu kan. Iya sih. Mereka Iya penting sih. make money kan. Tapi sebenarnya. lu ada nggak sih salah satu film lah yang menurut lu ini film nostalgia tapi bagus gitu? Ya, No Way Home, Bang. No Way Home. No Way Home, No Way Bang. Home. Berarti No Way Home ada di top tier lu untuk nostalgia untuk tahun ini ya? Di tahun ini No Way Home, Bang. Itu ya tadi gua bilang, Bang. Gua tuh Memorable kali ya? memorable banget, Bang. Orang pala gua bocor gara-gara dia itu. Oke. Berarti emang tepat berarti dia ngasih Tepat karakter di banget, situ. Bang, itu sumpah. Tapi itu karakter tuh nggak useless. Kalau yang No Way Home tuh itu dibuat ada Berguna. reasonnya. Iya sih. Ada reasonnya kenapa dia harus ada gitu. Meskipun jadinya plot hole sih. Yang di Iya. Doctor Strange Multiverse of Madness kan, wah ini kok gini, wah ini kok Iya. ini sama-sama aja gitu sih sebenarnya. Aduh iya sih, multiverse. Maksudnya ngomongin multiverse kita udah nggak bisa bilang ini mati, ini enggak, ini mati, Iya. ini enggak. Ngomongnya soalnya multiverse kan. Sebenarnya tuh gue pernah baca waktu ini gue lupa sampai bilang dia tuh bilang kalau multiverse itu adalah ciri-ciri penulis malas gitu kan. Karena dengan Iya, gua setuju. iya kan, karena dengan begitu tuh cerita bisa diapain aja tuh. Gak usah mikirin, kan kalau penulis skenario kan tugas pertamanya kan setelah dia menulis terus dia
bertanya dan dia menjawabnya sendiri ya kan. Iya, Kalau iya. dia udah multiverse mah bisa apapun bisa terjadi gitu. Iya, Jadi iya. ya itu ciri-ciri penulis malas katanya begitu. Iya, iya. Bisa ya bisa juga enggak sih sebenarnya. Karena kalau ditanya kenapa ada ini, multiverse. Terus John, Iya. iya. Lu mau ngapain lu anjing? ya? Bisa Gitu aja kan. John, iya gitu. Tapi kalau Jurassic World dibikin kayak maksudnya nanti misalkan kita kan ngomongin Jurassic World ya. Kalau Jurassic World nantinya akan berlanjut terus dia udah males. Dia udah males nih ngomongin Jurassic World. Ya misalkan kalau Jurassic Nah. World akan berlanjut terus misalkan dia munculin si Chris Pratt lagi sebagai karakter utamanya. Terus contohnya filmnya bagus gitu. Itu bisa jadi kayak Jurassic World atau Jurassic Park ini bisa akan menjadi satu ibaratnya universe sendiri menurut lo. Aduh, udah Enggak. menurut gua udah game over bang itu Udah bang. ya? Udah sampai sini aja ya? Enggak pun ada lagi juga kita pasti kayak gitu-gitu lagi kecuali digarap mungkin sama PH-nya A24 kali ya. Aduh, itu the real multiverse of madness Itu. tuh. Anywhere everything all at once. Ya. Itu Iya, gokil, mungkin bakal bisa. beda tuh rasanya tuh. Nah, itu benar Itu kan sih. emang PH-nya universal kan? Iya, Iya, benar. pasti ya gitu-gitu lagi. Film Indonesia deh, film Indonesia kan yang nostalgia nih. Cuman nih menurut gua ceritanya kurang deh. Ada nggak? Apaan yang dibuat kapan, Bang? Ya terserah lu. Misalkan ya biasa kalau gua Naga Bonar. Naga Bonar. Keren. Keren. Film bagus tuh, Bang. Gila Bagus lu kan? anjir, gila. Iya kan? Enjoyable. Fun. Deddy Mizwar bagus banget emang legenda film Indonesia, Bang. Respect. Mantap. Mantap. Jadi Nah, kalau lu sama- Ken, kalau lu Ken. Fuck banget nih. Masih gitu ya. Kalau Ken, ada film Indonesia yang menurut lo ya kurang dulu deh, abis itu gue nanya yang bagus. Enggak, maksudnya nostalgia tuh dia di Dia di remake lagi. Di remake lagi. Pengabdi Setan? Pengabdi Setan memang Kurang. bagus-bagus aja, Bang. Bagus ya? Bagus, Bang, itu. Itu kurang di mana? Oh enggak, kok bagus ya. Bagus ya. Kalau yang di remake lagi Pengabdi Setan tuh emang bagus, tapi gue kebetulan nggak nonton Pengabdi Setan yang jadulnya. Yang 80. Yang 80 nggak nonton gue. Gue sih berharap dari catatan akhir sekolah, Bang. Catatan akhir sekolah kan katanya mau dibikin lagi tuh di remake. Itu salah satu film yang buat gue pengen bikin film, Bang. Catatan akhir sekolah tuh. Itu alasan gue sekolah di IKJ tuh sebenarnya gara-gara catatan akhir sekolah, Bang. Oh, Itu film gitu. gue ketika nonton itu SD kelas 6, tapi ketika gue lihat film itu kayak anjir nih kayak SMA seru banget gitu, Bang. Iya sih, iya. Terinspirasi. Ramon. Gue nungguin banget sih itu catatan akhir sekolah series kayaknya bakal dibikin jadi series katanya sama Paragon ya kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Oh, bakal menjadi series ya. Bakal jadi karyanya atau Kalau gimana? yang kurang kan tadi misalkan gue Naga Bonar, terus misalkan itu dia udah gue bilang. Enggak kurang lah, udah. Bagus gila lah gak bonas. Udah lah Ken, tolonglah. Biar perfilman kita semakin meningkat sedikit lah. Kita kan mengkritik biasa aja, pakai bercanda gitu. Jadi yang menurut gue bagus lagi mungkin ADC. ADC bang. ADC tepat sih menurut gue. Nostalgianya dapet dan ADC. itu karakternya juga udah nggak tua-tua amat gitu. Jadi masih relate sama kita. Nah nanti ada satu film yang akan di remake dan ini mengingatkan gue sama permen M&M. Judulnya Petualangan Sherina 2. Wah. Lanjutin Oh ya, nih, malah ngelanjutin. Kalau remake jadi kecil lagi dong. Ada satu film yang akan Versi light itu begini. melanjutkan. Ada satu film yang akan dilanjutkan dari awalnya, mengingatkan gue sama permen M&M yaitu Petualangan Sherina 2. Petualangan Sherina. Itu menurut tuh ekspektasi lu gimana? Karena di Indonesia sendiri kurang gak banyak film yang drama musikal bang. Gue nungguin juga sih ini. Karena itu Sherina tuh salah satu film drama musikal yang cukup sukses. Pada masanya bahkan salah satu yang paling banyak ditonton ya kan. Ketika mendengar ini, gue nggak tahu ini bakal drama musikal lagi atau drama doang. Tapi salah satu drama musikal sih. Gue nunggu banget sih karena di Indonesia sendiri belum banyak film drama musikal. Ya, gue setuju sih. Maksudnya kalau digarap sama Miles kan menurut Miles. gue bakal tahu nih arahnya bakal kayak dramanya bakal kayak gimana kan. Berarti kan story-nya juga pasti kuat gitu. Nah, kita emang Miles kalau bikin drama gokil. Iya, Kalau iya. thriller sih enggak ya. Seperti Gak tahu bang, jangan thriller dah, jangan deh, udahlah. tapi perkembangan gini deh gue nanya perkembangan film Indonesia sampai sekarang Yup. di tengah pandemi sampai saat ini dengan ada satu film box office judulnya KKN Desa Penari, menurut lo akan berkembangnya ke arah mana sih? Tanggapan lo aja sebagai sutradara muda ya? Menurut gue KKN itu adalah bentuk kebangkitan sinema Indonesia kembali lagi hidup setelah pandemi, bang. Itu sebenarnya lakunya KKN itu sebagai nafas segar bang buat semua filmmaker di Indonesia ya, karena mereka tuh akhirnya ngelihat pasar, wah akhirnya gue bisa naikin film gue lagi nih. Sebenarnya pun film yang gak terlalu bagus ya, tapi Ya. filmnya meskipun gak terlalu bagus, tapi dampak yang dihasilkan dari filmnya itu membuat nafas-nafas segar bagi para filmmaker di Indonesia gitu. Contohnya kayak film-film horor kan jadinya
udah mulai banyak lagi kan di sini dan laku-laku lagi kayak The Doll kan yang film bagus banget itu kan jadi respect. Bener itu dia. Bagus sekali. Menjelang maghrib bagus banget bang, gua respect itu mah penulisannya Respect ya. itu, Bang. Oke. Nah, itu mengingatkan gua di tahun 2017 ya ada Pengabdi Setan. Pengabdi Setan. Nah, standar film horor Indonesia tuh sedikit meningkat lah. Meningkat banget Malah bang jauh itu. ya. Bang. Malah jauh bang. Itu kan mungkin karena ada benchmark Joko Anwarnya. Jadi kita tuh udah dari namanya aja kayaknya filmnya pasti bagus nih ya kan. Dan gue nunggu banget sih yang kedua ini bang. Tapi di tahun ini dong Ken, film favorit lu nih yang film Indonesia. Gue karena tahun Sampai ini saat ini deh. Sampai saat ini sih ngeri-ngeri Kaca. sedap sih ya. Gatot kaca lagi. Gatot kaca tapi bagus juga bang. Iya bagus. Visual Apa? effect-nya bang. Visual Visual effect-nya. effect-nya. Gelap naga-nagaan Indosiar. Naga-nagaan. Ngeri-ngeri sedap bang. Oh, ngeri-ngeri sedap, benar. Ngeri-ngeri sedap salah satu film Indonesia tahun ini yang cukup oke banget sih, gila sih. Udah hampir 2 juta penonton. Hampir ya 2 juta dia. penonton bang. Itu Gokil sih. gokil. Itu penulisannya rapi, ya kan. Terus gambarnya enak dilihat segala macamnya. Biasanya tuh kalau gua lihat di trailer bahwa ada stand up komedian atau satu komunitas bikin film gitu stand up komedian kan biasanya kan ke arah wah ini komedi lawak, Komedi, monolog segala macam. Ternyata iya. pas gua nonton, wah gua dibohongi ternyata filmnya bagus, men. Maksudnya bagus, komedinya tuh nggak terlalu lebay juga. Jadi masih ada intrik komedi dan perkembangan karakter di setiap orang itu tuh si keluarga itu tuh semuanya kuat. Kuat banget Kita sih. bisa ngerasain tangisannya si cewek itu siapa namanya gue lupa si cewek itu lupa juga ya si anak pokoknya anak Si anak Gita lah, bungsu Gita ya, tuh, si Gita namanya John. iya Ningsih Nama lah aslinya itu. si Gita iya itu pokoknya terus kita bisa merasakan kesendiriannya Indra Jegel Indra di situ Jegel. walaupun pas gue nonton Boris Bokir nangis gue ketawa dikit Iya sih bang, itu gue bakal bisa juga sih kalau yang main itu emang aktor aja sih kan. Iya, iya. Soalnya udah ke benchmark komedian itu kan lucu banget. Iya, ya benar, kan? benar, Iya, emang benar. ada orang yang bagus nangis di depan frame apa yang enggak gitu. Iya John, itu kalau yang main kayak misalkan Reza Radian dia nangis gitu, wah aku pasti simpati banget John. iya Reza Radian nangis Iya, kayak kita ngerasa relate gitu Iya pas Lolok nangis gue kayak Lolok nangis Iya, itu kan dia lucu banget John. Itu iya, gue kurang simpatis. lu dengerin podcast ya kan Dengerin banget itu kan. Agak lain gue Iya, dengerin podcast banget. Kemarin gue podcast sama berapa minggu lah ya? Mungkin bulan lalu gue podcast sama si Tika sama Tika, Bene kan. Terus gue nanya ke Bene kan, ternyata memang dia intensi dia bikin cerita itu bahwa cerita hidup dia ternyata cerita hidup dia dan teman-temannya itu Iya. dan real ceritanya Dan dan real. mereka dan Bene pun kan dari Batak juga kan. Dari Rata-rata Batak. pemain itu kan orang Batak asli. Jadinya kita relate juga nih. Oh emang Batak tuh ternyata budaya kayak Iya. gini ya. Dan dari apa yang gue dengar sih kayak katanya film cast-nya tuh udah ada duluan sebelum ceritanya bang. Jadi mau nggak mau mereka yang main dia. Iya, soalnya cast-nya udah ada duluan sebelum ceritanya. Iya, jadi iya, gitu. Emang untuk mereka ya Emang dibuat untuk mereka. ya? Tapi kalau dipikir itu kalau di menurut gue lebih oke kalau main aktor aja sih. Tapi itu pun juga udah oke sih. Sebenarnya kenapa harus stand up comedy itu juga bertanya seperti itu soalnya nggak ada keharusan mereka untuk melucu di film ini kan. Iya, iya, iya. Lucunya tuh emang by script aja, gue yakin nggak ada yang improv di situ tuh. Iya sih. Iya benar-benar iya sih. Bener-bener tulisan aja itu emang kerasa banget rapi banget. Skripnya rapi, ya? Rapi banget John. Iya. Tapi kalau lu menilai film Indonesia sekarang yang menurut lu ini masuk ke film yang useless dan ya udahlah ini film nggak patut untuk gue tonton lagi misalkan gitu. Ada nggak? Lu ngasih minta judulnya apa gimana nih? Ya judulnya, gue minta judulnya. Ya sebenarnya kan itu preferensi ya, iya, beda-beda Bang. dong. Dan beralasan. Menurut gua emang khususnya untuk film-film horor sih bang. Film horor Indonesia tuh cenderung bikin kita ketawa makan. Karena kadang mereka tuh karena film horor kan itu kan Iya. gimana ya ngomongin kausalitas sebab akibatnya ya kan. Kalau misalkan dia ngeluarinnya A tapi kita tuh kayak lah kok kan bisa kayak gini. Jadinya kita malah ketawa gitu. Iya. Nah itu film-film khususnya film-film horor di tahun 2022 ini kebanyakan mereka tuh kita bikin film untuk nyari duit doang, nggak mikirin kualitas ceritanya, kausalitasnya, pokoknya udah sikat aja gitu. Sebenarnya film horor tuh paling tricky buat diketawain, soalnya ngomongin kausalitasnya itu bang kayak kemarin gue nonton The Doll ya. Iya, oke. Udah, terus Itu ada adegan bang, jadi dia tuh ngambil air suci bang di botol itu. tahu gue. Air suci botol parfum bang, itu kan aneh banget ya kan.
Kayak anjir nih anak artnya ngapain sih kerjanya John? Udah bisa di ACC masuk saudaranya tuh kan aneh banget bang. Mungkin dia mau malukat gitu di Bali gitu kan, disiram air Tirta. Susahnya sih bang nyari botol antik kayak kan. Udah gitu kan udah bisa tahu langsung botol Varum ini pasti botol air suci. Kan bisa tahu gitu. Itu kan yang buat kita kayak bertanya-tanya jadinya aneh. Udah gitu terakhir bonekanya ngomong, oh fuck, motherfucker. Iya. Gitu, bang. Apaan sih bang? Itu ya ampun. Pusing kepala gua. Itu semua orang ketawa bang. Gila bang. Bahkan ada yang walk out anjir saking sebelumnya. Iya bang. Kalau gue sih gue tahan aja emang ini pusat komedi kan. Galaksi Justru pusat komedi. Galaksi kelucuan itu bang. Gila bang. Iya. Udah gitu bang nih didol lagi gue kesel banget emang gue. Gimana Ken? Itu terakhirnya kan twist itu sebenarnya kalau gak usah ada twist itu juga filmnya bekerja aja itu twistnya nggak berguna banget sih anjir. Dia berharap kita bilang, pengen berharap kita bilang gitu doang gitu kayaknya udah. Itu tuh satu universe sama Sabrina. Sama Sabrina. Gue nontonin 2 film sebelumnya bang emang. Lu nonton, lu berarti ngikutin bang, gue tuh sebelum nonton misalkan kayak Kuntilanak 3, gue tuh nontonin dulu sebelumnya. Iya. Nontonin gue. Oh yang Julia Estelle, bukan? Julia Estelle nontonin yang itu kan trilogi tuh Kuntilanak 3 yang 2 sama 1 gue juga nontonin juga tuh meskipun caur juga. Iya. Dan tapi gue tuh mikir gini, itu tekniknya kan dari segi kamera juga udah bagus ya, sinematografinya bagus. Terus visual efeknya tuh udah pol banget. Keren tapi emang tinggal di story tinggal itu story. dia. Itu bang kausalitas sebab akibat. Itu harus dipikirin banget untuk film horor bang. Soalnya banyak pertanyaan yang nanti kan yang tadi gue bilang bang, tugas penulis skenario tuh dia membuat, dia menulis, terus dia bertanya, terus dia menjawabnya sendiri. Itu kayaknya dia cuma nulis doang, nggak ditanya sama dia. Kayak misalkan lah, itu kan kalau kita nonton Kuntilanak 3 itu ada adegan di mana dia dapat informasi kalau ada sekolah secure itu di Google Image. J.K. Rowling nangis bang nonton itu bang. Iya. Iya ampun kok enggak kalau Google aja lah gitu, ngapain Google Image gitu ya kan. Kesel banget bang. Ada bang adegan itu bang di rumah sakit. Terus tiba-tiba ditelepon bang, halo kami dari sekolah ini. Kayak gampang banget gitu nyari solusinya. Udah lagi gini aja caranya. Kayak males itu bang. Terus penulisnya males banget tuh anjir. Berarti script writing adalah hal yang nggak bisa main-main sih. Nggak bisa main-main. Maksudnya itu dia lu bisa menyebabkan miskonsepsi, bisa menyebabkan plot hole walaupun filmnya mau banyak action, banyak apapun sinematografinya pol-polan, kameranya pakai IMAX 8 biji. Kalau emang script writingnya ada plot hole dan dia bisa menjawab pertanyaan dia sendiri itu susah. Ya, contohnya kayak Jurassic World yang terakhir aja itu. Kita lihat visual effect-nya kurang bagus apa ya kan. Actionnya kurang keren apa. Tapi kembali ke poin utama ceritanya. Iya sih, benar ya, sih. Orang tuh pasti kelihat akhir tuh ceritanya bang, bukan segala elemennya ditambah sama dia. Kita suka-suka aja tuh Jurassic Park yang pertama meskipun agak kaku ya kan. Iya benar. Emang story is the king John. Iya. Apalagi lu kalau kuliah di dasar seni film ya, lu nonton 13 film kanon. Itu kan hitam putih lah, kotak doang lah. Cuman ada ceritanya, memang gitu, bisa jadi film legenda karena itu kan. W. Griffith ya kan. W. Griffith lagi tahu. Sergei Eisenstein. Bird of Nation. Gua siapa lo? Caligari. Dokter Caligari, ekspresionisme Jerman. Aduh, terus masuk impresionisme. Apa lu ya, John? Itu emang salah satu. Ya kita belajar bahwa film itu adalah hal yang paling kuatnya yang pertama skripnya dulu. Maksudnya story behind the quality of cinematography segala macam. Ya lu mau pakai satu kamera pun atau lu mau pakai kamera handphone pun kalau cerita lu bagus ya pasti bakal bagus aja. Walaupun ya memang di Jurassic World ini emang rada-rada gimana gitu ya. Gua tuh ngasih sedikit kecewa lah intinya. Gua tuh ngasih karena gua apresiasi bang semua elemen di luar dari ceritanya. Pokoknya cerita itu kayak udah 5 sendiri gitu dari elemen-elemen lainnya gitu. Kayak yang tadi 5 tuh semua elemen yang gua sebutin di luar cerita yang tadi gua sebutin. Kalau ceritanya oke ya bisa 10 itu. Iya, bener sih. Walaupun ini juga adalah salah satu film Jurassic World yang paling lama ya 2,5 jam. 2,5 jam bang. Emang banyak yang useless juga gitu. Iya, gua nonton sampai nahan berak bang gitu. Gua pengen kencing udah keluar aja lah gua. Balik lagi. Oh ternyata masih di sini aja. Masih nongkrong sama Dr. Henry Wu. Monkey. Bapak-bapak samping gua ngorok bang nontonnya bang. Ngapain dah tidur ke bioskop? Ya ampun. Kalau orang Sunda bilangnya jurak parik. Iya, jurak parik. Nyaman kali di bioskop emang ya bang. Tidur kayaknya doi ini ya. Abang-abang kamera. Jurak parik, abang-abang kamera bilangnya jurak parik. Orang Sunda kata dia, orang Sunda bilangnya jurak parik. Emang iya, Jurassic Park kalau di Jawa Barat kalau lu ngomong Jurassic Park enggak ada yang tahu, taunya jurak parik. Jurak parik. Bener lu, asli. Nah, terakhir deh Ken.
harapan lo untuk film-film tadi yang udah kita omongin nih, film Indonesia sama film Jurassic World 2. Harapan gue itu sih bang, bukan cuman mentingin jumlah penonton, tapi juga kualitas ceritanya. Contohnya kayak ngeri sedap tuh, itu kualitas ceritanya oke, tapi akhirnya dia dapat jumlah penonton oke juga gitu. Yang penting utama menurut gue jangan pikirin bagaimana jualannya juga sih, mikirin jualannya oke, tapi juga mikirin kualitas dari produk yang lu bang lokasi gitu. Orang juga nggak bakal apresiasi banget, nggak bakal beli banget kalau apa yang lu tawarin tuh jelek-jelek juga gitu. Iya. Gitu sih. At the end of Kalau the day, gitu. kayak misalkan ngeri sedap itu kan akhirnya kan jadi laku gara-gara orang-orang rekomendasi bang. Ini filmnya bagus John, Iya, gua nonton ini nangis banget, Iya. orang-orang jadi emang iya ya, gitu tuh jadinya nilai jualan dari situ. Masa lu mau sih film lu, ini jelek banget John, emang iya gue jadi nonton, masa kayak gitu sih gitu. Iya, benar. Walaupun dari judul aja nggak menjual sebenarnya ya. Iya, Ngeri-ngeri ngeri sedap. sedap. Apa yang ngeri-ngeri sedap? Tapi kalau ketika kita nonton, wah gila. Oh ternyata ini filmnya kayak gini, bentuk filmnya tuh drama komedi yang seperti ini. Dan Iya. kita tahu bahwa ini suatu kebaruan di tahun ini ya, film Indonesia yang bisa menggapai hampir 2 juta penonton dengan story yang menurut gua sama Kenny bagus Bagus gitu. itu, Jadi ya, Bang. untuk kalian semua mungkin penonton-penonton Indonesia tolong juga di ini ya, maksudnya didukung aja nih all film-film Indonesia yang kayak ngeri-ngeri sedap kayak gini, kalau bisa direkomendasiin juga ke teman-teman kalian untuk kalian semua yang nonton. Kalau emang bagus lu bilang bagus, kalau emang jelek lu kritik dengan alasan. Iya. Jangan gak beralasan, maksudnya Iya, yang mendukung juga gitu. Gua Enggak, sama emang sih. bener dong. Oh, bener, John. Bener dong. Iya, yang beralasan dengan alasan lu bisa masuk akal apa enggak gitu loh. Jadi enggak cuman kritik-kritik doang. Jangan orang komen Jack terus lu bilang di komen, emang lu bisa bikin film? Itu tahun 2001 kali itu. Selalu tuh bang, gue selalu komen tuh di TikTok gue kalau ada yang komen itu, siap, gue Iya. kasih love komentar favoritku, gue gitu-gituin bang. Biasanya itu andalan mereka tuh. Gue sematkan bang yang kayak gitu-gitu bang. Emang lu bisa bikin film lah, beda dong. Iya, Bang. Kita kan di sini kan dari segi penonton sudut Iya, pandangnya beda. aneh Filmmaker banget. sama kritikus kan beda. Nah, thank you banget ya Ken ya udah Thank you, ngobrol-ngobrol Mas. Ya, selama thank you, Mas. hampir 40 menit nih kita ngobrol. Gua doain lu good luck selalu. Sukses Thank you, Bang. dengan Thank you. TikToknya, sukses selalu. Semoga syutingan semakin banyak, karir lu semakin ces ya kan di Amin, industri amin. perfilman ini. Amin. Bisa membenarkan inilah membantu untuk mensupport industri film di Indonesia. Kita bareng-bareng. Iya, sebenarnya nggak tahu sedih nggak tahu senang juga bang ya dilihat dikenal orang sebagai reviewer bukan filmmaker gitu. Biasa. Iya kan. Terkadang Apa-apa, ada endorse yang bikin kita kayak wah ternyata ada endorse-nya di reviewer. Apa lah bang kita. Thank you banget ya Ken ya. Menyelami Oke, udah nama ngobrol-ngobrol air. sama Siap. gue, suatu kehormatan. Pas lagi kita nih, oke. Thank you banget semuanya udah nonton dan dengerin podcast ini. Gas, kita Bang. kita tunggu lagi di episode berikutnya. Kalian komen dong, gestar yang kita undang siapa lagi. Oke, Kenny good luck, sukses selalu. Kenny Geraldi pamit, Nandika dan Putra pamit. Sampai ketemu di Breakdown Bros Podcast episode berikutnya. Nothing but movies. Bye Guys. guys.